Selamat pagi semuanya. Kembali kita akan belajar teologi sistematika. Sebelum kita memulai, kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami menaikkan ucapan syukur kami Tuhan saat pagi hari yang indah ini Tuhan Yesus. Kalau Engkau berikan kami lagi kekuatan, kemampuan, semangat yang baru untuk kami belajar Tuhan Yesus kebenaran firman-Mu. Kami tahu Tuhan Yesus ini semua bukan semata-mata karena kami, tapi kami tahu ini semua daripada-Mu. Anugerah-Mu yang besar terus Tuhan Yesus Engkau berikan buat kami. Inisiatif-Mu yang besar Engkau terus curahkan buat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar terus kami boleh meresponi inisiatif-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih kami terus memohon kepadamu Tuhan. Semangat yang baru ini Tuhan Yesus biar kami boleh gunakan Tuhan Yesus. Untuk kami belajar kebenaran firman-Mu. Tambah-tambahkan kami semua Tuhan. Hikmat, urapan-Mu, roh pengertian Tuhan. Untuk kami boleh lebih lagi mengerti apa yang kami pelajari saat pagi hari ini Tuhan. Oh Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terlebih Engkau urapi hamba-Mu Tuhan Yesus. Urapi dengan urapan yang daripada-Mu Tuhan, hikmat yang daripada-Mu Tuhan. Biar apa yang dikemukakan itu Tuhan Yesus, oh Tuhan semuanya hikmat yang daripada-Mu. Apa yang diperkatakan hamba-Mu itu semua daripada-Mu Tuhan Yesus. Hamba-Mu hanya sebagai alat Tuhan untuk Tuhan Yesus memberikan Tuhan Yesus kabar baik-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tolong juga teman-teman kami yang akan bergabung. Oh baik dalam Zoom ini Tuhan Yesus, baik nanti dalam mereka melihat channel YouTube juga mereka juga boleh diberkati Tuhan. Mereka juga boleh diberi semangat baru Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami juga mohon ampun selalu kepadamu Tuhan. Ampuni kami segala keterbatasan kami. Oh salah dosa kami dari perkataan kami, pikiran, perbuatan kami. Tuhan ampuni kami. Biar kami lebih terus mengandalkan Engkau. Kasih-Mu itu boleh terpancar dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur saat pagi hari yang indah ini Tuhan Yesus. Kami peralaskan doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kiranya Roh Kudus membimbing kita. Allah Roh Kudus menolong kita untuk lebih lagi mengerti kebenaran firman Tuhan, sehingga firman Tuhan terus mengubahkan hidup kita. Segala hormat kemuliaan bagi Yesus Tuhan kita. Kembali kita belajar tentang Allah Trinitas. Pagi ini kita masuk ke bagian penutup dari pembahasan doktrin Trinitas. Kita menutup pembahasan Allah Trinitas dengan menghubungkan doktrin Trinitas dengan doktrin keselamatan. Tentu harapannya kita lebih lagi diyakinkan bahwa rumusan ortodoks yang dibuat di Konsili Nisea itu benar adanya, bukan hasil karangan para uskup zaman itu, tetapi sungguh-sungguh para uskup yang berkumpul, berkonsili di abad keempat tersebut hanya menegaskan, hanya merumuskan secara eksplisit, gamblang, apa yang ada di Alkitab, apa yang merupakan kebenaran yang diwahyukan, yang diilhamkan oleh Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus yang memimpin
para penulis Alkitab, Allah Roh Kudus yang memimpin para uskup mengadakan konsili, dan kita berdoa agar Allah Roh Kudus terus menjaga doktrin ini, doktrin Trinitas ini semakin menguasai hati dan pikiran kita. Saat doktrin ini benar, maka doktrin keselamatan benar. Kita pun punya pengharapan yang pasti di dalam korban Kristus di Kalvari. Puji Tuhan. Sebagai pernyataan pembuka, semua pengakuan dasar kekristenan tentang karya keselamatan Kristus memiliki praanggapan, presuposisi, perbedaan yang jelas antara pribadi-pribadi dalam Trinitas. Saat kita mengaku kita telah lahir baru, maka seharusnya dasar dari pengakuan kita adalah praanggapan bahwa saya bisa lahir baru itu karena pekerjaan Allah Bapa yang mengirimkan anaknya, pekerjaan Yesus yang sudah menyelesaikan pendamaian, karya pendamaian antar Allah dengan manusia, dan pekerjaan Roh Kudus yang mengaplikasikan karya keselamatan itu dalam hidup kita. Itu yang menjadi peranggapan saat kita berkata, saya sudah lahir baru. Karena itu, pengajaran yang menolak perbedaan yang jelas antara pribadi-pribadi dalam Trinitas itu membuat karya keselamatan tak lebih dari sandiwara ilahi, parodi surgawi. Ini pernyataan pembuka. Kita akan coba dalami pagi hari ini pernyataan ini. Kita awali dengan pertanyaan. Apakah untuk diselamatkan seseorang harus percaya pada rumusan ortodoks yang dirumuskan oleh Konsili Nisea? Jawabannya, kita sudah tahu bersama dalam sejarah berabad-abad gereja sampai dengan saat ini, tidak pernah seseorang sebelum dibaptis itu ditanyakan keyakinannya, pemahamannya tentang Trinitas. Tidak ada itu. Karena itu, dalam sejarah gereja, juga secara teologis, gereja memang tidak mengharuskan pengakuan gamblang, eksplisit, seseorang sebelum dibaptis terhadap doktrin Trinitas. Namun demikian, gereja berharap seseorang yang akan dibaptis itu memiliki keyakinan yang benar terhadap doktrin Trinitas. Mengapa demikian? Karena doktrin keselamatan, pendamaian, penebusan, pembenaran, kemudian lahir baru, itu bergantung pada kerjasama antara pribadi-pribadi dalam
Trinitas. Menolak doktrin Trinitas membahayakan pengharapan seseorang akan keselamatan jiwanya. Kita mau mempermudah hubungan antara keselamatan seseorang dengan doktrin Trinitas. Roma 3:23 berkata bahwa semua orang berada di bawah penghukuman dosa. Semua orang akan dibinasakan oleh Allah Maha Kudus. Semua orang akan dijauhkan dari hadirat Allah Maha Kudus untuk selama-lamanya. Semua orang. Karena semua orang di bawah penghukuman dosa. Untuk tidak dijauhkan dari hadirat Allah selama-lamanya, maka semua orang membutuhkan keselamatan. Keselamatan yang seperti apa? Itu dijelaskan dalam doktrin keselamatan. Harus benar. Keselamatan yang diterima oleh orang yang mau tetap dekat dengan hadirat Allah Maha Kudus. Harus benar. Benar dalam standar apa? Benar dalam standar Allah yang mewahyukan standar tersebut. Kita dapati di dalam Alkitab. Manusia ingin dekat kepada Allah Maha Kudus untuk selama-lamanya, maka cara untuk manusia mendekat harus dia dekat. Dia harus memenuhi syarat keselamatan seperti yang diwahyukan tersebut. Untuk diselamatkan, orang yang ingin dekat dengan hadirat Allah tersebut membutuhkan juru selamat atau penyelamat yang benar-benar mampu bertindak sebagai penyelamat. Tidak mungkin juru selamat ini hanya misalnya menyelamatkan suku tertentu. Penyelamat ini benar-benar mampu menyelamatkan antara Allah Maha Kudus dengan manusia berdosa. Keberadaan juru selamat ini dijelaskan dalam doktrin kristologi. Doktrin yang membahas segala sesuatu tentang pribadi Yesus Kristus. Nah, baru terakhir di poin kelima, doktrin kristologi itu dihubungkan, doktrin kristologi akan benar saat doktrin Trinitas itu benar. Nomor 5 dan nomor 1 jadi berhubungan saat kita melihat tabel ini. Kita lihat sedikit tentang doktrin kristologi. Adapun doktrin kristologi yang benar, itu mencakup keyakinan penuh terhadap kealahan Yesus dan juga kemanusiaannya. Tentu fokus kita di kealahan Yesus saat kita membahas doktrin Trinitas. Saat Yesus tidak atau bukan Allah, maka doktrin kristologi kacau, doktrin keselamatan pun kacau, dan itu membahayakan pengharapan seseorang akan keselamatan jiwanya. Karena itulah di doktrin kristologi harus benar bahwa Yesus benar-benar
Allah dan Yesus benar-benar manusia. Sebagai Allah, ia memiliki kemampuan untuk memenuhi standar keadilan Bapa. Dan sebagai manusia, ia mampu memenuhi tanggung jawab moral manusia terhadap Allah. Singkat, sederhana, tetapi bisa kiranya memberi kita keyakinan bahwa doktrin ini harus benar supaya hati kita tenang saat dikatakan kita diselamatkan oleh karya anak. Doktrin Kristologi yang menyangkut pribadi Yesus harus benar, karena itulah doktrin Allah Trinitas harus benar juga. Puji Tuhan. Ini alur berpikir dalam menjawab lebih dalam pertanyaan di awal tadi. Apakah untuk diselamatkan, seseorang harus percaya pada rumusan ortodoks doktrin Trinitas? Jawaban yang tadi kita sudah bahas. Seseorang yang ingin menjadi Kristen memang tidak menerima pertanyaan spesifik mengenai Trinitas. Namun, setelah cukup lama menjadi Kristen, saat orang tersebut gagal memahami doktrin Trinitas yang benar, itu membahayakan pengharapannya akan keselamatan jiwa. Kiranya kita mengerti bagian ini, sehingga saat masuk ke bagian berikutnya, kita bisa lebih yakin lagi betapa eratnya hubungan antara nomor 1 dan nomor 5. Untuk terbebas dari penghukuman dosa, itu membutuhkan doktrin yang benar tentang Allah Trinitas. Doktrin yang tidak benar itu bisa membahayakan pengharapan seseorang akan keselamatan jiwanya. Berikut contoh kegagalan memahami doktrin Trinitas yang benar. Kita sudah bahas 2 minggu lalu tentang monarkisme modalis. Pemahaman ini secara otomatis meniadakan peran Yesus sebagai pengantara dan pendamai antara Bapa dengan manusia. Dalam pemahaman ini, tidak jelas pihak mana yang bermusuhan, pihak mana yang mendamaikan. Karena dalam pemahaman ini, Bapa dan Yesus pada prinsipnya satu pribadi yang berubah-ubah perannya. Tidak ada perbedaan yang jelas antara pribadi-pribadi dalam kealahan. Kita lihat sebuah ayat. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, darah anak, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah Bapa. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Ayat ini menjadi gamang dan membingungkan jika Allah hanya satu pribadi yang berubah-ubah dalam
perannya. Ada satu titik di mana menjadi bapa, kemudian menjadi anak, maka menjadi gamang dan tidak jelas mana pihak yang bermusuhan dengan manusia, mana pihak yang menjadi pendamai. Demikian pula saat Alkitab mengatakan bahwa korban Yesus itu memadamkan, meredakan amarah Allah terhadap orang berdosa. Konsep yang kurang lebih sama dengan ayat di atas tentang seteru, perdamaian, tentang amarah yang dipadamkan. Jika memang hanya ada satu pribadi, itu akan membingungkan. Tidak ada kejelasan siapa yang mengorbankan nyawa dan siapa yang penuh amarah terhadap orang berdosa, yang kemudian menerima korban pendamaian dan menjadi padam amarahnya. Jika hanya satu pribadi, tidak ada kejelasan. Itu akan membingungkan. Kita lihat ayatnya. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tapi juga untuk dosa seluruh dunia. Yesus menjadi pengantara. Yesus yang memadamkan, meredakan amarah Allah. Yesus yang memuaskan keadilan Allah. Semua yang diperkenalkan, dinyatakan oleh Alkitab ini akan menjadi gamang, membingungkan jika doktrin Trinitas seseorang tidak tepat, tidak benar, tidak sesuai dengan rumusan ortodoks. Kemudian, sedikit berbeda, namun menegaskan apa yang kita sudah bahas tentang seteru diperdamaikan, amarah dipadamkan. Kita lihat tentang konsep tebusan. Itu di dalam Markus 10 ayat 45. Markus 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Menjadi tebusan. Manusia dibelenggu oleh dosa dikatakan. Manusia dengan dikatakan Yesus menebus menjadi tawanan yang menjadi pokok pemikiran dalam bahasan ini saat kita bahas tentang konsep tebusan. Yesus membayarkan tebusan itu kepada siapa? Injil Markus memberi gambaran lain tentang karya pendamaian Kristus. Bahwa karya salib menjadikan nyawa Yesus sebagai tebusan
bagi orang-orang tertawan. Kepada siapa Yesus memberikan nyawanya sebagai tebusan? Nah, doktrin Trinitas memberi kita kejelasan kepada siapa Kristus membayarkan tebusan, yakni kepada Bapa. Sebaliknya, ketika anak dan Bapa merupakan satu pribadi, maka kembali menjadi gamang, menjadi membingungkan kepada siapa Kristus membayarkan tebusan. Itu menjadi membingungkan. Apakah kepada setan yang dikatakan menguasai manusia, kepada dosa bukan pribadi, atau kepada manusia yang paling suci, yang bertindak sebagai penguasa atas manusia-manusia yang lebih berdosa? Pertanyaan ini muncul jika doktrin Trinitas tidak benar, tidak beres. Tetapi saat doktrin seseorang, pemahaman seseorang terhadap Trinitas benar, maka dia mengerti. Saat dikatakan Yesus memberikan nyawanya sebagai tebusan, dia sedang memberikan nyawanya kepada Bapa sebagai pihak yang sebelumnya seteru, pihak yang sebelumnya penuh amarah kepada manusia berdosa. Jadi kalau kita mau sedikit lebih detail, dosa setan itu hanya alat menghukum manusia, alat menjauhkan manusia dari hadirat Allah untuk selama-lamanya. Tapi sesungguhnya setan tidak punya kuasa atas manusia. Jadi kita bisa lihat penjelasannya di ayat-ayat berikut. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Konsep tebusan kita lihat. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Berikut penekanannya, Bapa mengasihi aku karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Setan tidak memiliki hak atau otoritas untuk menerima tebusan dari Kristus. Tidak setara posisinya, tidak setara statusnya antara setan dengan Kristus. Yang satu Allah, yang satu ciptaan yang memberontak. Tidak mungkin Yesus menyerahkan nyawanya kepada setan. Setan tidak memiliki otoritas. Manusia berdosa pun saat dikatakan manusia, semua manusia berada di penghukuman dosa, yang sedang manusia tentang adalah Allah. Sehingga kita bisa yakini manusia berdosa pun tidak berhutang apa-apa kepada setan. Karena itu tebusan Kristus untuk membebaskan kita dari amarah Allah Bapa. Ia memberikan nyawanya pada Bapa sebagai tebusan, sehingga kita terhindar dari penghukuman dosa.
Ya, diberi kesempatan untuk para penanggap menambahkan poin-poin yang sudah kita bahas. Selanjutnya kita melihat peran masing-masing pribadi Allah Trinitas dalam karya penebusan dan pendamaian itu dinyatakan secara eksplisit, gamblang dalam Alkitab. Kita sudah bahas beberapa kali bahwa Trinitas ekonomis itu sesuatu yang gamblang dalam Alkitab. Sedangkan yang bersifat ontologis itu baru secara gamblang dirumuskan di Konsili Nisea. Namun sekali lagi, ekonomis Trinitas itu jelas dalam Alkitab. Bagaimana peran masing-masing pribadi Allah Trinitas dalam karya penebusan dan pendamaian itu jelas dalam Alkitab. Bahwa Allah mengirimkan anaknya ke dalam dunia. Kemudian di Kalvari sang anak berserah kepada kehendak Bapanya. Hubungan antara subjek-objek, antara Bapa dan anak di sini jelas dan gamblang. Dan itu jelas dicatat oleh Alkitab. Matius 26 ayat 39. Maka ia, anak, maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa anak menanggung kutuk dalam rangka mendamaikan Allah Bapa dengan manusia berdosa. Dan saat mendekati habisnya darah dari tubuh sang anak, ia menengadah ke langit dan menyampaikan perkataan terakhirnya di salib. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Ucapan anak ke Bapa ini akan menjadi sandiwara jika hanya ada satu pribadi dalam kealahan. Pengorbanan Kristus di Kalvari menjadi sebuah karya pendamaian yang real, yang nyata, hanya jika setidaknya ada dua pribadi dalam
kealahan. Ada perbedaan-perbedaan yang jelas dalam pribadi-pribadi Allah Trinitas. Kalau tidak, maka sekali lagi saat Yesus bilang, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku," itu menjadi sandiwara yang lucu. Karya pendamaian menjadi sebuah sandiwara yang tidak menyelamatkan. Kembali ke pertanyaan awal tadi. Apakah seseorang harus percaya pada doktrin Trinitas untuk diselamatkan? Secara eksplisit tidak ditanyakan, tapi peranggapan dalam hati itu harus terus dibenarkan. Sehingga bisa dengan benar membaca ayat-ayat semacam ini. Sengsara dan kematian Yesus Kristus sungguh merupakan kabar baik bagi manusia berdosa, hanya jika doktrin-doktrin yang sudah kita bahas tadi itu benar semuanya. Yaitu doktrin keselamatan, kristologi, dan trinitas itu benar semuanya. Saat ketiganya ini benar, karena ini berkaitan satu sama lain. Saat ketiganya benar, yang erat kaitannya ini, maka sengsara kematian Yesus itu sungguh merupakan Injil yang menyelamatkan. Saat tiga doktrin ini salah, kacau, maka Injil tak lebih dari sebuah sandiwara. Tidak ada kejelasan di dalamnya. Bersifat gamang, tidak memberi kepastian. Tapi saat ketiganya benar, keselamatan, kristologi, trinitas, maka sengsara dan kematian Kristus itu sungguh merupakan Injil yang menyelamatkan, kabar baik yang memberi sukacita bagi manusia berdosa. Puji Tuhan. Terakhir, kita juga dapat pelajari bahwa Yesus menyatakan, mengajarkan bahwa Roh Kudus adalah pribadi lain, berbeda dari dirinya, namun sama dalam hal esensi atau hakikat. Yohanes 14 ayat 16, "Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain." Bahasa Yunaninya alos, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Kata alos dalam bahasa Yunani mengandung arti berbeda namun sejenis, same kind. Kita sudah masuk kepada pribadi yang ketiga. Tentu mengenai kristologi akan dibahas sendiri dalam teologi sistematik. Demikian pula dengan doktrin Roh Kudus akan dibahas sendiri dalam teologi sistematik ini. Tidak tahu kapan, tetapi kita pasti masuk ke pembahasan tersebut untuk membahas lebih lanjut tentang Kristus, untuk membahas lebih lanjut tentang Roh Kudus. Di bahasan kita tentang doktrin Trinitas ini, kita hanya menyoroti keberadaan tiga pribadi dalam kealahan.
Demikianlah sebagai kata penutup, kita dapati 3 pribadi kealahan dengan peran masing-masing dalam karya keselamatan. Sekali lagi, ekonomis Trinitas. Roh Kudus mengaplikasikan, mengaruniakan karya Yesus pada hidup orang percaya lewat kelahiran baru. Roh Kudus menguduskan orang percaya sehingga Roh Kudus memberi akses penuh kepada tahta Bapa melalui karya Sang Anak, karya penebusan Sang Anak. Inilah rangkuman doktrin keselamatan. Roh Kudus mengaruniakan karya Yesus, pendamaian itu kepada kita lewat kelahiran baru yang ditandai oleh baptisan. Kemudian Roh Kudus membuat kita benar, kudus, sehingga kita punya akses untuk menghadap Bapa, untuk meminta, menerima karunia, anugerah. Saat kita hadapi masalah apapun, kita bisa masuk ke tahta Allah Bapa untuk terima pertolongan, terima anugerah. Kita sudah dapati 3 pribadi dengan peran masing-masing dalam karya keselamatan. Puji Tuhan. Demikianlah pembahasan singkat kita tentang Allah Trinitas. Kita sudah membahas 5 sesi. Sebab itu kita katakan singkat. Tidak lebih dari 5 jam kita bahas doktrin Trinitas. Untuk lebih lengkap, lebih dalam, saya pribadi menyarankan channel YouTube Verbum Veritatis, Pendeta Muriwali dan Pendeta Esra Soru untuk pembahasan doktrin Trinitas yang lebih dalam. Sekali lagi, pembahasan ini berguna bukan hanya untuk memuaskan logika dan pemikiran kita, tetapi juga terlebih berguna untuk memberi kita pengharapan yang semakin yakin akan keselamatan jiwa kita. Puji Tuhan, Jumat depan, jika Tuhan mengizinkan, kita masuk pembahasan tentang Alkitab sebagai perkataan yang diilhamkan oleh Allah. Kita akan bahas ineransi, kita akan bahas bagaimana Alkitab itu ditulis. Kiranya kita lebih lagi diperlengkapi lewat pembahasan-pembahasan di teologi sistematik. Puji Tuhan, sebelum ditutup dengan doa, tetap saya beri kesempatan, mungkin ada yang ingin memberi tanggapan, tambahan, atau pertanyaan, dipersilakan. Ya,
Nanti tutup dalam doa ya, Niar. Iya, Kak. Mari kita berdoa. Bapak, kami berterima kasih untuk pagi hari ini ya Tuhan. Kami boleh mendengarkan kebenaran Engkau ya Tuhan. Terima kasih atas curahan Roh-Mu ya Tuhan Yesus. Di mana terus memberitakan kami tentang pribadi-Mu yang luar biasa ya Tuhan. Terus Tuhan Yesus, kiranya Engkau saja yang memberikan kami ilham, memberikan kami pengetahuan apa yang harus kami dengar, apa yang harus kami lihat ya Tuhan Yesus, terutama tentang hal-hal yang penting, hal-hal yang esensial ya Tuhan Yesus dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk setiap orang ya Tuhan Yesus yang kiranya mau mengenal-Mu, baru mengenal-Mu atau telah mengenal-Mu lebih lama ya Tuhan Yesus. Kiranya Engkau saja memberikan kebenaran tentang pribadi-Mu ya Tuhan Yesus. Tidak pernah salah melihat Engkau, tidak pernah salah dalam berjalan dalam kekristenan kami ya Tuhan, supaya kami tahu di mana kami harus meletakkan ya Tuhan pengharapan kami ya Tuhan. Kasih ya Tuhan, Tuhan kami berdoa untuk setiap orang ya Tuhan Yesus yang kiranya Engkau jamah untuk mendengarkan YouTube channel nanti. Lebih lagi ya Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Yesus. Hal ya Tuhan Yesus yang Engkau sampaikan, Tuhan saja ya Tuhan Yesus yang berkuasa. Tuhan saja yang terus menumbuhkan kepada kami iman percaya. Tuhan, Tuhan kami juga berdoa untuk Bung Semi yang terus menerus memberikan ya Tuhan Yesus kekuatan pada kami melalui kebenaran akan Engkau ya Tuhan. Kiranya hikmat dari surgawi ya Tuhan Yesus, kiranya apa yang Engkau tuangkan kepada kami boleh Engkau terus salurkan kepada Bung Semi ya Tuhan. Terus Bung Semi secara jasmani terutama rohani, apa yang menjadi kebutuhan keluarganya Tuhan Yesus, terutama dalam hal-hal ya Tuhan Yesus untuk kerajaan-Mu ya Tuhan Yesus, Tuhan yang tuntun, Tuhan yang persiapkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berserah pada pagi hari ini, kami percaya damai sukacita terus melampaui hati kami ya Tuhan Yesus, dan kami percaya apa yang kami dapat terus bisa ya Tuhan Yesus kami lakukan ya Tuhan, kami terus menjadi pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, menyerahkan setiap waktu ke depan dalam tangan-Mu, dan pembelajaran kami di minggu-minggu yang akan datang ya Tuhan Yesus ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Kristus, haleluya, amin. Amin.